Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilih, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد. Jamaah sidang Jumat Masjid Al-Fatah yang insyaAllah dirahmati dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis Nabi kita Muhammad SAW pernah ditanya tentang hal apa yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, ada dua hal yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Apa itu? Yang pertama adalah taqwa Allah. Bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah tidak diragukan lagi bahwasannya takwa adalah sabilun najah. Takwa adalah jalan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Takwa adalah kunci sukses seorang hamba baik di dunia maupun di akhirat. Tidak diragukan lagi bahwasannya takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah sebaik-baiknya perbekalan. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan di dalam surah Al-Baqarah. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ تَقْوَى. Dan berbekallah kalian. Sungguhnya sebaik-baiknya perbekalan adalah ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan ketakwaan merupakan ciri dari wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Kekasih-kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala gambarkan di dalam surat Yunus. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Ketahuilah sesungguhnya para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala, kekasih-kekasih Allah subhanahu wa ta'ala, mereka tidak takut, mereka tidak bersedih. Siapa mereka itu? Allah subhanahu wa ta'ala lanjutkan, alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu mereka adalah orang-orang yang senantiasa beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah sidang Jumat Masjid Al-Fatah yang insyaAllah dirahmati dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian hal yang kedua, yang banyak memasukkan seseorang ke dalam syurganya Allah subhanahu wa ta'ala adalah husnul khuluq, adalah akhlak yang baik. Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan husnul khuluq sifatu anbiya'illahi ta'ala wa awliyaih. Husnul khuluq, akhlak yang baik adalah merupakan ciri sifat para anbiya, para mursalin alaihi wassalatu wassalam, sekaligus merupakan sifat dari kekasih-kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Namun sangat disayangkan betapa banyak orang yang menisbatkan dirinya kepada Islam, yang merasa dirinya adalah orang yang paling benar, merasa dirinya adalah orang yang paling berilmu, merasa dirinya adalah orang yang paling soleh, menganggap dirinya paling benar, meremehkan hal tersebut, tidak memiliki akhlak yang baik. Ketika berbicara lisannya begitu tajam, ketika berdakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, lisannya tidak dijaga, digunakan untuk mencaci maki orang lain, digunakan untuk menghina orang lain, na'udzubillah.
Padahal Rasulullah SAW telah mengingatkan kepada kita semua, al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah yang mana muslim lainnya bisa selamat dari gangguan lisannya dan tangannya. Artinya apa? Hendaknya seorang muslim, wajib bagi seorang muslim untuk memiliki akhlak yang baik, untuk memiliki perangai yang baik, menjaga lisannya, menjaga gangguan lisannya untuk tidak menyakiti orang lain, menjaga lisannya untuk tidak mencaci maki orang lain, menjaga tangan dan seluruh anggota tubuh lainnya agar tidak menzalimi orang lain. Di dalam hadis ini Rasulullah SAW mengedepankan kata lisan dibandingkan kata tangan. Mengapa? Karena gangguan lisan lebih dahsyat daripada gangguan anggota tubuh lainnya. Kejahatan lisan lebih berbahaya, lebih rusak dibandingkan kejahatan anggota tubuh lainnya. Dengan lisan, dengan gangguan lisan bisa mengenai orang yang hidup, bahkan bisa mengenai orang yang sudah meninggal. Orang yang sudah berada di dalam kubur masih bisa terkena gangguan, masih bisa terkena kerusakan, kejahatan dari yang namanya lisan. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Oleh karena itu, Rasulullah SAW memberikan kita 3 wasiat. Apa kata Rasulullah SAW? Ittaqillaha haitsuma kunt. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun, kapanpun kalian berada. Kemudian apa yang kedua? Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Ganti perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Niscaya apa? Niscaya amalan kebaikan dapat menghapus, dapat menghilangkan amalan keburukan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan, innal hasanat yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya amalan kebaikan dapat menghapus, dapat menghilangkan yang namanya amalan keburukan. Kemudian yang ketiga apa kata Rasulullah SAW? Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik, dengan perangai yang mulia. Mengapa Rasulullah SAW memisah kata husnul khuluq dari kalimat takwa? Padahal sudah jelas husnul khuluq, akhlak yang baik merupakan bagian dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa? Karena Rasulullah SAW ingin menjelaskan kepada kita. Rasulullah SAW ingin menegaskan kepada kita bahwasannya takwa tidak akan sempurna kecuali dengan akhlak yang baik. Karena banyak dari orang yang hanya memahami takwa adalah menjaga hubungan antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal mesti kita ingat bersama bahwasannya di antara makna takwa adalah bagaimana caranya kita menjaga hubungan kita dengan orang lain, yaitu memiliki al-akhlaqul karimah, senantiasa berhias diri dengan akhlak yang mulia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di dalam surat Ali Imran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Katakanlah wahai Muhammad, apabila kalian cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ikutilah aku. Ikutilah Nabi Muhammad SAW. Apa ganjaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan cinta kepada kalian, sekaligus mengampuni dosa-dosa kalian. Subhanallah. Jika kita ingin mendapatkan keutamaan tersebut,
Ikutilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan uswatun hasanah, merupakan suri tauladan yang baik, contoh yang baik bagi siapa? Bagi kita yang mengaku umat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara bentuk mengikuti beliau adalah mengikuti akhlak beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena salah satu tujuan Rasulullah SAW diutus ke muka bumi ini adalah innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku, kata Rasulullah SAW, diutus ke muka bumi ini hanya untuk menyempurnakan akhlak. Kalau kita bicara akhlak, Rasulullah SAW adalah manusia yang paling mulia, manusia yang paling memiliki akhlak yang baik. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala memujinya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar memiliki akhlak yang sangat baik, benar-benar memiliki akhlak yang sangat mulia, akhlak yang sangat agung. Oleh karena itu sudah sepantasnya kita berhias diri dengan al-akhlaqul karimah, berhias diri dengan yang namanya akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Bagaimana bisa seseorang berani meninggalkan salah satu warisan dari Rasulullah SAW, yaitu akhlak yang baik? Perlu kita ketahui bersama bahwasannya orang-orang yang memiliki ilmu yang luar biasa, pandai berdakwah kepada masyarakat, diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala ini dan itu merupakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun perlu diingat, ketika ia tidak memiliki akhlak yang baik, bagaimana ia bisa mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala? Perlu kita ingat bersama bahwasannya manusia akan menghormati orang yang memiliki ilmu yang tinggi. Tapi perlu kita ingat bahwasanya manusia akan jauh lebih menghormati kepada orang-orang yang memiliki akhlak yang baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima dan meridhai amal ibadah yang kita kerjakan. Semoga kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akhlak yang baik sehingga kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحات بقدسه وثلث بكم أيها المؤمنون من جنه وإنسه فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأرض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله وعن التابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويقاضي الحاجات ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله تعالى يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة. Ahlan Ramadan. Bulan Ramadan adalah waktu yang tepat untuk memperbanyak amalan. Melalui program Ahlan Ramadan Masjid Al-Fatah, mari berbagi kebahagiaan selama bulan Ramadan. Total kebutuhan dana 946 juta rupiah. Insya Allah, kegiatan ini meliputi 20.000 box buka puasa, 60.000 botol air mineral, 30 hari sholat tarawih,
1000 santunan duafa, itikaf 10 malam terakhir, 10.000 box makan sahur, 10 malam sholat qiyamul lail, kajian bulan Ramadan, 12 hari program tahsin, sholat Idul Fitri. Ambil jalan menuju surga dengan menyalurkan infak terbaikmu melalui rekening BCA 004 2280 222 atas nama Yayasan Ibnu Abbas.